Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Najla Nursalsabila, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat tahun 2023, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Berikut adalah rincian materi yang akan saya bawakan mengenai pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama itu ada definisi, kedua karakteristik, ketiga prinsip-prinsip, keempat pemanfaatan media, kelima contoh, keenam tantangan, dan yang terakhir yaitu solusi. Media pembelajaran konvensional sederhana memiliki arti penting dalam pendidikan masyarakat karena aksesibilitas, keterjangkauan, dan fleksibilitasnya. Media pembelajaran konvensional sederhana memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat dengan berfungsi sebagai alat dasar untuk menyebarkan pengetahuan, memfasilitasi pembelajaran, dan mendorong pengembangan masyarakat. Selain nilai pendidikannya, media pembelajaran konvensional sederhana juga berkontribusi pada kohesi masyarakat dan pembangunan modal sosial. Melalui penciptaan dan penyebaran materi yang relevan secara lokal dan juga peka budaya, media ini membantu memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan rasa memiliki, dan mempromosikan tindakan kolektif dalam masyarakat. Media instruksional konvensional sederhana menunjukkan beberapa karakteristik utama yang membedakan mereka dari format digital atau multimedia. Karakteristik ini berkontribusi pada efektivitasnya dalam menyebarkan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan mempromosikan keterlibatan masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik kunci dari media pembelajaran konvensional sederhana. Salah satu karakteristik yang menentukan dari media pembelajaran konvensional sederhana adalah aksesibilitas mereka. Bahan-bahan ini sering tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat, terlepas dari literasi teknologi mereka atau akses ke sumber daya digital. Yang kedua ada tangibilitas. Tangibilitas ini meningkatkan keterlibatan dan retensi terutama bagi pelajar taktil yang mendapat manfaat dari pengalamannya langsung. Yang ketiga, kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas, terutama bagi pelajar dengan kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas. Yang keempat ada fleksibilitas media pembelajaran konvensional sederhana. Hal ini serbaguna dalam format dan aplikasinya yang memungkinkan berbagai pengguna dan adaptasi dalam pengaturan media pendidikan masyarakat. Yang kelima, yaitu karakteristik lain dari media pembelajaran konvensional sederhana adalah efektivitas biayanya. Dibandingkan dengan media digital yang mungkin memerlukan teknologi atau perangkat lunak yang mahal, bahan-bahan ini dapat diproduksi relatif murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Keterjangkauan ini membuat mereka dapat diakses oleh pendidik dan organisasi masyarakat dengan anggaran terbatas. Hal ini memungkinkan juga distribusi dan penggunaan yang luas dalam inisiatif pendidikan masyarakat. Desain media pembelajaran konvensional sederhana dalam pendidikan masyarakat dipandu oleh prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas, aksesibilitas, dan keterlibatan bagi beragam peserta didik dalam pengaturan masyarakat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar untuk membuat materi berbasis cetak yang jelas, menarik, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi unik anggota masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa prinsip kunci dari desain media pembelajaran konvensional sederhana dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama itu kejelasan dan kesederhanaan. Prinsip kejelasan dan kesederhanaan menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam. Media pembelajaran konvensional sederhana harus menghindari jargon, bahasa yang kompleks, dan kekacauan visual yang tidak perlu, dengan fokus pada penyampaian pesan kunci secara ringkas dan efektif.
Kedua, daya tarik visual dan keterlibatan visual adalah prinsip-prinsip penting dalam merancang media instruksional konvensional sederhana yang menangkap perhatian dan minat peserta didik. Visual yang dirancang dengan baik seperti foto, ilustrasi, dan grafik dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan memperkuat konsep-konsep kunci secara efektif. Selain itu, penggunaan warna, tipografi, dan tata letak dapat membantu mengatur informasi dan memandu perhatian pembaca. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Media pembelajaran konvensional sederhana harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens. Dengan mengatasi isu-isu lokal, norma-norma budaya, dan prioritas masyarakat, materi pengajaran akan menjadi lebih bermakna dan berhubungan baik dengan peserta didik, meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi mereka untuk belajar. Keempat, interaktivitas dan partisipasi media pembelajaran konvensional. Interaktivitas dan partisipasi media pembelajaran konvensional sederhana mungkin tidak memiliki fitur interaktif dari platform digital. Mereka masih dapat mempromosikan interaktivitas dan partisipasi aktif di antara peserta didik melalui berbagai strategi desain. Dengan menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan kegiatan langsung mendorong peserta didik untuk secara aktif terlibat dengan materi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Kelima, aksesibilitas dan inklusivitas adalah prinsip dasar dalam merancang media pembelajaran konvensional sederhana yang dapat diakses oleh individu dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Bahan ajar harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbacaan, kemahiran membaca, dan kepekaan budaya untuk memastikan mereka dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Selain itu, menyediakan format alternatif seperti cetakan besar, rekaman audio, atau terjemahan dapat mengakomodasi individu dengan kebutuhan atau preferensi tertentu. Kemudian, yang terakhir itu prinsip umpan balik dan iterasi menekankan pentingnya mengumpulkan masukan dari peserta didik dan pemangku kepentingan selama proses desain dan memasukkan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi bahan ajar. Pendidik komunitas harus mencari masukan dari peserta didik, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan belajar dan preferensi mereka. Selain itu, evaluasi dan iterasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran dari waktu ke waktu untuk melayani tujuan pendidikan masyarakat dengan lebih baik. Pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat. Media pembelajaran konvensional sederhana cetak memegang peranan penting dalam pendidikan masyarakat karena aksesibilitas, tangibilitas, dan efektivitas biayanya. Dalam konteks di mana akses digital terbatas atau tidak dapat diandalkan, materi cetak tetap menjadi sarana yang dapat diandalkan dan diakses untuk menyebarkan informasi dan mendukung pelajaran. Selain itu, materi cetak juga menawarkan format nyata yang memungkinkan referensi, berbagi, dan interaksi yang mudah, meningkatkan keterlibatan dan retensi di antara peserta didik. Contoh pemanfaatan media pembelajaran cetak sederhana konvensional dalam pendidikan masyarakat berlimpah di berbagai konteks dan latar. Berikut adalah beberapa contoh yang menggambarkan beragam cara di mana bahan cetak digunakan dalam inisiatif pendidikan masyarakat. Yang pertama, kampanye promosi kesehatan. Bahan cetak banyak digunakan dalam kampanye promosi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai masalah kesehatan dan mendorong perilaku sehat dalam masyarakat. Yang kedua, program keaksaraan orang dewasa. Dalam program keaksaraan orang dewasa, materi cetak memainkan peran penting dalam mendukung peserta didik saat mereka mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung mereka.
Yang ketiga, inisiatif pengembangan masyarakat. Bahan cetak berperan penting dalam inisiatif pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah lokal, mempromosikan keterlibatan sipil, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Yang keempat, yaitu ada kampanye kesadaran publik. Bahan cetak juga digunakan dalam kampanye kesadaran publik untuk mendidik anggota masyarakat tentang masalah sosial, hak, dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Poster, selebaran, dan selebaran yang berisi informasi tentang hak-hak hukum, layanan sosial, dan jaringan pendukung didistribusikan di ruang publik, pusat komunitas, dan acara. Berikutnya ada tantangan. Di sini yang pertama, akses terbatas ke sumber daya. Organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan sering beroperasi dengan anggaran terbatas dan dana yang terbatas. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan cetak secara efektif. Kedua, hambatan teknologi. Kesenjangan digital ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan peluang pendidikan, terutama di komunitas yang kurang terlayani. Yang ketiga, ada keragaman budaya dan bahasa. Kegagalan untuk mengatasi keragaman budaya dan bahasa dapat menyebabkan salah tafsir, pelepasan, atau pengusilan di antara anggota masyarakat tertentu, merusak efektivitas upaya pendidikan. Yang terakhir, ada keberlanjutan dan masalah lingkungan. Ketergantungan yang berlebihan pada bahan cetak dapat berkontribusi pada degradasi lingkungan dan merusak upaya untuk mempromosikan keberlanjutan dalam masyarakat. Dengan adanya tantangan yang dihadapi, tentunya kita juga memerlukan sebuah solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama itu, solusi dengan membuat kemitraan kolaboratif. Kemitraan kolaboratif dengan organisasi lokal, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas inisiatif pendidikan masyarakat. Dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan, pendidik komunitas dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk memproduksi dan mendistribusikan materi cetak secara lebih efisien dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Kedua, melalui pendekatan hibrida. Merangkul pendekatan hibrida yang mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan di antara anggota masyarakat yang beragam. Pendekatan hibrida ini memastikan bahwa individu dengan akses terbatas ke teknologi digital masih dapat memperoleh manfaat dari sumber daya online tambahan. Ketiga, kompetensi budaya dan lokalisasi. Dengan memprioritaskan kompetensi budaya dan lokalisasi dalam desain dan pengembangan bahan cetak, sangat penting untuk memastikan relevansi dan juga inklusivitas. Pendidik komunitas harus melibatkan anggota masyarakat dalam proses desain, meminta umpan balik, dan menyesuaikan materi untuk mencerminkan norma-norma, nilai-nilai, dan juga preferensi bahasa. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan suara, materi cetak dapat beresonansi lebih efektif dengan audiens dan menumbuhkan rasa memiliki serta kepemilikan dalam suatu komunitas. Dan solusi yang terakhir yaitu pertimbangan lingkungan. Untuk mengatasi masalah keberlanjutan, pendidik komunitas dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan juga distribusi bahan cetak. Hal ini mungkin termasuk menggunakan kertas daur ulang, teknik pencetakan ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah melalui strategi desain dan distribusi yang efisien. Selain itu, pendidik dapat mempromosikan alternatif digital seperti e-book atau sumber daya online sebagai alternatif berkelanjutan untuk bahan cetak konvensional. Nah, dari penjelasan saya tadi mengenai pengembangan media konvensional sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran konvensional sederhana memainkan peran multifaset dan sangat diperlukan dalam pendidikan masyarakat. Jadi meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas hingga mempromosikan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber daya berbasis cetak tradisional ini berfungsi sebagai alat dasar untuk penyebaran pengetahuan
pengetahuan, fasilitasi pembelajaran, dan pengembangan media masyarakat. Dengan mengakui pentingnya media pembelajaran konvensional sederhana dan memanfaatkan potensi mereka, pendidik masyarakat dapat secara efektif mengatasi kebutuhan pendidikan dan aspirasi masyarakat yang beragam, berkontribusi terhadap perubahan sosial yang positif, dan juga pembangunan secara berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan.